Ya, ketika Anda ada kebutuhan terdesak dan mulai mau mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol, sebaiknya kalian harus lebih mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara pinjol ilegal dan juga pinjol yang benar-benar resmi yang diawasi oleh OJK. Karena pada dasarnya yang resmi dan yang ilegal ini tentunya ketika kita telat bayar itu akan ada teror yang berbeda dari aplikasi pinjol tersebut. Jadi meskipun yang resmi itu ada terornya dan teror yang ilegal juga tentunya berbeda ketika mereka ini melakukan penagihan ketika kita telat bayar ataupun handphone kita yang ada aplikasi pinjolnya itu hilang. Nah, ketika kita telat bayar sebenarnya itu bukan berarti salah si peminjam, karena di situ di aplikasinya ada tenornya yang memang kecepatan. Misalnya tadinya harus bayar utangnya itu 2 minggu lagi, tetapi ternyata 13 hari bahkan 12 hari itu sudah ditagih. Itulah yang dimaksud dengan tenornya kecepatan ataupun penagihan pembayarannya itu kecepatan. Maka dari itu buat kalian yang mau mengajukan pinjaman di online, baik itu aplikasi pinjol ilegal ataupun pinjol yang resmi, kalian harus mengetahui perbedaannya berikut ini. Dalam penawaran produknya, pinjol yang resmi tidak menggunakan saluran komunikasi pribadi seperti SMS ataupun chat. Sering beriklan melalui platform digital dengan informasi yang jelas. Sedangkan di sini pinjol yang ilegal itu menawarkan pinjaman melalui SMS, chat, atau menggunakan metode yang kurang transparan ataupun tidak jelas. Kemudian, yang kedua di sini ada pemeriksaan riwayat kredit terhadap peminjam. Jadi, pinjol ilegal itu melibatkan proses seleksi sebelum memberikan pinjaman. Kalau pinjol ilegal ini proses pemberian pinjamannya memang sangat mudah, guys. Kemudian dari beban bunganya. Pinjol yang resmi itu bunganya juga transparan, jadi kita mengetahui bunganya. Sesuai aturan AFPI maksimal 0,8% per hari atau 24% per bulan. Sedangkan pinjol ilegal, bunga dan dendanya ini tidak jelas, tidak sesuai ketentuan AFPI. Jadi ini bunganya ketika kalian ini nunggak bisa lebih besar dan merugikan para peminjam di aplikasi pinjol ilegal tersebut. Kemudian di sini identitas pinjolnya sendiri yang resmi itu memiliki identitas pengurus dan alamat kantor yang sangat jelas. Kalau pinjol yang ilegal itu identitas pemilik ataupun pengurus dan alamat kantornya juga ini tidak jelas, guys. Kemudian dari akses gawai peminjam. Pinjol yang resmi hanya mengakses lokasi kamera dan mikrofon pada gawai peminjam ketika kita mau mengakses aplikasinya ya di handphone kita. Kemudian dari pinjol ilegal sendiri itu meminta seluruh data pribadi pada gawai peminjam. Itulah mengapa ketika ada yang namanya telat bayar itu mereka ini akan menyebarkan data-data kita termasuk KTP kepada orang-orang yang tidak dikenal yang ada di kontak handphone kita. Kemudian dari segi penagihan. Di sini pinjol yang resmi itu proses penagihan sesuai ketentuan OJK dengan penagih yang memiliki sertifikat dari AFPI. Sedangkan pinjol yang tidak resmi ataupun ilegal, proses penagihan sering melanggar hukum dan tidak sesuai dengan aturan OJK tanpa sertifikat penagihan. Nah, di sini dari keduanya, baik itu yang resmi ataupun yang ilegal, resiko jika gagal bayar. Di sini pinjol yang ilegal. Nah, risiko jika gagal bayar dari pinjol yang resmi itu peminjam yang gagal bayar setelah 90 hari masuk dalam blacklist Fintech Data Center. Jadi di sini setelah 90 hari akan masuk blacklist Fintech Data Center. Kemudian yang pinjol ilegal, peminjam yang gagal bayar dapat menghadapi ancaman, intimidasi hingga pelecehan data pribadi juga bisa disebar ke internet atau media sosial. Nah, jadi misalnya kalian nanti sudah melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Ketika kalian ini handphonenya hilang ataupun kalian telat bayar dikarenakan tenornya kecepatan, itu biasanya mereka ini akan menyebarkan data-data kalian, penagihannya seperti apa, terus KTP kalian dicantumkan di WhatsApp biasanya ya, mereka ini akan menyebarkan ke kontak-kontak siapapun yang ada di handphone kalian, baik itu bos kalian ataupun juga bahkan saudara, teman-teman itu akan disebarkan. Nah, yang sangat disayangkan di sini adalah ketika kalian ngebales misalnya ya, ataupun teman-teman kalian ngebales agar ada komunikasi deh, gitu biar nanti dibayarnya seperti apa. Nah, itu tidak ngebales teman-teman karena yang melakukan penyebaran tersebut menggunakan robot. Mereka ini tidak akan ngebales ketika dibalas chatnya ya. Sekalipun mereka menyebarkan data, itu mereka tidak akan ngebales karena menggunakan robot. Nah, kemudian dari teror yang resmi.
teror yang resmi juga sama, cuma dia tidak menggunakan penyebaran data. Jadi di sini ada saudara saya yang kasusnya ini adalah pinjol yang resmi yang sudah diawasi oleh OJK. Yang mana di situ handphonenya emang benar-benar hilang. Kemudian setelah handphonenya hilang, nah di sini tuh banyak sekali nomor-nomor telepon yang melakukan panggilan dalam sehari itu lebih dari 10 nomor telepon yang berbeda yang melakukan panggilan ke kontak-kontak yang ada di handphone si peminjam gitu ya. Jadi dikarenakan handphonenya hilang, alhasil si pinjol resmi ini akan melakukan teror panggilan dengan banyak nomor handphone ke kontak-kontak yang berada di si peminjam tadi, guys. Ketika diangkat, mereka ini tidak akan mengangkat. Kenapa? Karena yang dilakukan tersebut adalah menggunakan robot. Mereka akan menggunakan nomor-nomor telepon yang tidak dikenal dan banyak, sangat mengganggu sekali, dan itu ketika diangkat tidak akan mengangkat sama sekali. Mending kalau diangkat, oke, nanti kita bayar seperti apa sih? Harus membayarnya misalnya kalau handphonenya hilang gitu kan ya. Tetapi ini tidak, mereka akan terus sehari 2 hari melakukan teror panggilan dengan nomor yang berbeda seperti itu. Tentu ini akan mengganggu, apalagi nomor telepon tersebut itu nelponnya ke orang-orang yang ada di kontak handphone kita sebelumnya, bisa jadi bos ataupun saudara, bahkan teman-teman semua yang ada di kontak handphone kita. Itulah ya perbedaannya antara pinjol ilegal dan juga pinjol resmi. Dalam segi penagihannya ketika telat bayar ataupun handphone hilang, ternyata memang keduanya juga ada teror yang dilakukan dengan menggunakan chat panggilan robot ataupun juga dengan nomor telepon yang dilakukan oleh robot seperti itu, teman-teman. Nah, maka dari itu beberapa hal tadi harus kalian perbandingkan lagi ya. Nah, kira-kira mendingan yang ilegal atau yang resmi? Tentunya di sini pilihlah yang resmi. Tetapi ketika kalian nanti meskipun pinjam uang di aplikasi online yang resmi, ketika kalian telat bayar, itu akan diteror panggilan yang banyak seperti itu. Nah, di sini tentunya yang resmi juga akan ada yang tenornya terlalu kecepatan. Misalnya tadinya kita bayar ini dijanjikan 2 minggu lagi, tetapi ternyata 12 hari juga itu sudah ditagih dan mereka akhirnya menggunakan cara tersebut, yaitu meneror dengan panggilan, teman-teman ya. Jadi mau yang resmi ataupun juga yang tidak resmi, tentu pasti di situ ada resikonya ketika tenornya kecepatan yang dianggap sebagai telat bayar ataupun memang gak bayar sama sekali ataupun handphone hilang, guys. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, karena di sini pada tahun 2023 ini Desember terakhir kemarin sudah ada yang diblokir aplikasi pinjol ilegal itu sebanyak 337 aplikasi pinjol ilegal yang diblokir, guys. Oke, mungkin itu saja yang saya bahas di kesempatan video kali ini. Semoga ini bisa mengedukasi dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian yang mau mengajukan pinjaman online yang mungkin ada kebutuhan yang terdesak. Setidaknya di sini kalian bisa mengetahui seperti apa perbedaan dari pinjol ilegal dan juga pinjol yang resmi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis.